Wa an Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Betul ya? Itu. Ya kan? Dari sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sahabat Abu Bakar Siddiq berkata kepada Rasul. Apa kata beliau? Alimni ya Rasulullah, ajarkanlah kepadaku. Alimni, ajarkanlah kepadaku. Doaan, yaitu doa. Ad'u bihi fi sholati, untuk aku bacakan dalam sholatku. Ya Rasulullah, ajarkanlah kepadaku doa di dalam sholat. Itu maksudnya. Qala, Rasulullah menjawab, qul, ucapkanlah atau berdoalah dalam sholat, Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku zalamtu nafsi, telah menzolimi diriku sendiri. Zulman, dengan kezoliman, katsiron, yang banyak. Ya Allah, sesungguhnya aku telah zolim terhadap diri sendiri. Ini namanya bahasa pengakuan, Pak. Zulman katsiron, zulman itu dengan kezoliman, katsiron, yang banyak. Wala yaghfirudz dzunuba, dan tidak ada yang mengampuni dosa, illa anta, kecuali engkau. Faghfirli, maka ampunilah aku. Maghfiratan min indika, ampunan itu datangnya darimu. Warhamni, dan kasihanilah aku. Innaka, sesungguhnya engkau ya Allah, antal ghafurur rahim, engkau maha pengampun dan maha penyayang. Ini juga boleh dibaca ketika kita setelah tasyahud sebelum salam. Jadi banyak macamnya. Yang pertama juga boleh tuh, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, itu boleh. Atau pakai doa yang ini juga boleh. Sekarang kita baca bareng-bareng lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfirudz dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfirudz dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini mah aku enggak hafal ya, ada rekamannya, tinggal dihafalin. Biar nambah-nambah, yang tadinya sholat cuma fil alamin hamidul majid ada tambahan sedikit. Itu beda ya. Jadi kalau imam agak lama berarti enggak dihamin lagi karena ada bacaannya gitu. Ada doanya setelah tasyahud atau sebelum salam. Ini juga hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Nah,
Ya Allah, sesungguhnya aku zalamtu nafsi, telah berbuat zalim untuk diri sendiri gitu. Jadi muhasabah, introspeksi diri. Zulman katsiran, dengan kezaliman yang banyak, kesalahan yang banyak. Zalim itu pada bahasa kita itu aniaya. Aniaya itu bukan berarti menyakiti secara langsung, hanya merusak diri sendiri gitu loh. Dosa terhadap diri sendiri. Wala yaghfiru dzunuba, dan tidak ada yang mengampuni dosa illa anta, kecuali engkau ya Allah. Ini namanya pengakuan bahwa kita ini bergantung kepada Allah. Jadi yang menghapuskan dosa itu Allah. Faghfirli, nah baru permohonannya. Yang pertama ini bagus banget doa ini kan ya. Coba perhatikan kalimat doa ini. Pertama itu doa yang diucapkan, yang diajarkan Nabi kepada sahabat Abu Bakar Siddiq, enggak langsung minta ampun, Pak. Dimulai dengan kalimat pengakuan, kesadar diri gitu. Enggak langsung minta diampuni dosanya, tapi dimulai dengan kalimat sadar diri, pengakuan. Ini zalamtu nafsi, aku ini telah zalim ya Allah terhadap diri sendiri gitu loh. Kalau kita berbuat dosa untuk diri sendiri, berarti kan kemungkinan besar kita juga zalim kepada orang lain gitu. Jadi orang tuh jangan kepada lihat seakan-akan tidak punya dosa. Bagaimana nama manusia pasti ada dosanya. Sekalipun orang nggak pernah keluar rumah, jangan sampai dia nggak punya dosa. Mungkin orang yang nggak pernah ngaji itu kan di rumah aja kerjaan cuma kerja, keluar rumah itu cuma kerja, ya. Masuk rumah lagi, keluar rumah kerja lagi. Ya, masuk pulang kerja. Kalau keluar hari Sabtu Minggu jalan-jalan doang. Dia nggak sadar diri kalau dia itu dosa. Nyalain mobil, dia maghrib, nyalain mobil, tengah-tengah malam hidupin mobil, orang kritik jam 3. Anggap dia nggak dosa, padahal ganggu orang. Dan kita waspada terhadap dosa yang nggak kita sadari. Ada dosa yang disadari, ada dosa yang tidak disadari. Maka ini pentingnya doa ini, pengakuan dulu bahwa ini kita ini berdosa. Sekalipun memang kita rajin ibadah, awas, ada saja mungkin dosa yang tanpa kita sadari. Ya kan banyak contohnya. Kita lagi makan, tetangga sebelah ngobrol-ngobrol, ya kan? Tetangga tahu nggak kita makan? Nggak tahu. Orang nama tembok atau dari mana? Kesel nggak ya makan? Tapi kita tahu kan dia lagi makan. Enggak. Tapi bikin kesel orang dosa nggak? Dosa. Tuh kan? Ini namanya dosa yang tidak disengaja. Enggak semua dosa disengaja. Ada yang dosa yang tidak sengaja. Orang lagi makan aktif, orang lagi makan siang, begini lempar ke piring, kesel. Tapi kita nggak tahu kalau dia lagi makan. Ini namanya dosa yang tidak sengaja. Apalagi dosa sama manusia. Hati-hati kalau dosa sama Allah kan enak Pak. Minta ampun sama Allah, sujud sujud salat taubat kan, kemudian taubatan nasuha, Allah ampuni kalau kita taubatnya benar taubat. Tapi manusia, sekalipun kita nangis darah minta diampuni sama Allah, nah kalau dosanya manusia belum diampuni. Tapi doa ini dimulai dengan pengakuan. Ini bagusnya doa Nabi mengajarkan kepada kita itu jangan langsung minta, tuman bahasa kita, kerja dulu lah ya. Penghambaan dulu, penyadaran diri, kepasrahan dulu kepada Allah. Pasrahkan diri kita bahwa kita ini hanya bergantung kepada Allah. Zulman katsiran, dengan kezaliman yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba, malah itu. Dan tidak ada yang bisa mengampuni illa anta, kecuali engkau. Jadi kan bergantung. Nah setelah kita bergantung, baru tuh ungkapan apa permintaan kita. Baru faghfirli, maka ampuni aku. Kan rayu, bahasa rayu dalam bahasa kita. Gombal lah, gombal. Ketika dulu ngerayu bini kita kan, ya gombalnya luar biasa kan. Ujung-ujungnya kan I love you, baik banget, manis banget. Ujung-ujungnya mah aku cinta padamu. Kan begitu. Baru diungkapkan apa permintaannya. Maghfiratan min indika, karena ampun itu dari warhamni, dan kasihanlah aku, innaka, sesungguhnya engkau antal ghafurur rahim, yang maha pengampun dan maha penyayang. Muttafaqun alaih.
Wa an Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Wa'il bin Hujr qala, beliau berkata. Apa kata sahabat Wa'il bin Hujr? Wa'il bin Hujr ini salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis-hadis tentang sholat Nabi. Kalau kita baca bab sifatus sholat itu banyak juga hadis yang diceritakan oleh sahabat Wa'il bin Hujr, termasuk sholat yang gini-gini itu yang jelas itu yang orang banyak salah paham itu juga dari Wa'il bin Hujr. Apa kata beliau? Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana yusallimu an yaminihi. Maka ada Rasulullah salam ke kanannya, mengucapkan Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salamnya sempurna lengkap sampai ke gitu. Wa an shimalihi, dan juga salam ke kiri mengucapkan Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau ada yang mengucapkan salam seperti ini, itu jangan disalahkan, karena rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih. Tapi ya umumnya cuma Assalamualaikum warahmatullahi. Nah sekarang cara salam, mungkin banyak yang salah. Salam kanan kiri itu mulai nengok ke kanan ketika sudah mengucapkan Assalamualaikum. Assalamualaikum, baru warahmatullahnya ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi kumnya dulu, kum ketika kum posisi badan dan leher kita belum nengok. Assalamualaikum warahmatullahi, baru nengok. Assalamualaikum warahmatullahi, baru nengok begitu. Bukan Assalamualaikum begitu kan? Oh ya. Ya apa nih Pak? Mungkin ngaji ya. Kalau ngaji kan jadi tahu Pak. Nah, ngaji begitu. Jadi Assalamualaikum itu bahkan ekstrimnya ada sebagian ulama mengatakan nggak satu salamnya. Kalau ketika dia sebelum kum sudah nengok, itu masih rusak salamnya. Jadi kum itu setelah nengok, itu setelah kum baru nengok. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Wa 'anil Mu'irah ibni Syu'bah radhiyallahu anhu. Dari Mu'irah bin Syu'bah, semoga Allah meridhoinya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa fi duburi, setiap selesai kulli sholatin, setiap sholatnya, di dalam ketika selesai sholatnya, itu maksudnya yaitu sholatim maktubah, sholat wajib maktubah, beliau mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini saya juga jarang baca ini sih, walaupun yang hafal yang bisa aja. Tapi kalau yang bacanya juga bagus karena hadisnya sahih. La ilaha illa, la ilaha illallah la syarikalah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tiada Tuhan selain Allah. Wahdahu, yang esa, la syarikalahu, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku, baginya kerajaan, kuasaan. Walahul hamdu, dan baginya segala puji. Wa huwa ala, dan Allah ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala sesuatu. Atas segala sesuatu qadirun, maha kuasa. Untuk seperti itu. Mana teh manisnya? Kayaknya ada orang tehnya. Nah ini jadi
biasakan sholat itu jangan Allahumma lantas jalan, wirid dulu, sabahan, nggak usah buru-buru. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang bisa, la mani'a, tidak ada yang bisa kuasa memberikan manfaat lima tetap terhadap apa a'taita yang kau berikan, atau tidak ada yang bisa mencegah maksudnya, terhadap apa yang kau berikan. Wala mu'tiya lima a'taita lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa memberi terhadap apa yang kau cegah. Wala yanfa'u, dan tidak ada manfaat zal jaddi, sesuatu keagungan, min kal jadd, selain keagungan darimu. Itu. Jadi keagungan manusia itu yang paling berlaku kalau Allah sudah mengagungkan, itu maknanya. Tidak ada manfaat keagungan kecuali keagungan dari Allah. Muttafaqun alaihi. Wa an Sa'ad ibnu Abi Waqqas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, yata'awwazu bihinna dubura kulli salatin, adalah Rasulullah berlindung setiap selesai sholat. Dari apa? Ini perlindungannya. Allah ini kalau udah selesai sholat ya, bukan sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli. Ini doa setelah sholat. Ya Allah, sesungguhnya aku a'udzubika, berlindung kepadamu, minal bukhli, daripada sifat kikir atau bakhil atau pelit atau medit atau koret pantat koneng semerekete merekese borok sikutan. Maka aku berlindung kepadamu daripada sifat bakhil. Ini bahaya sekali Pak bakhil. Pokoknya kalau orang rajin ibadah masih punya sifat medit, itu ada yang salah dengan sholatnya. Akan kita suka bilang Bismillahirrahmanirrahim, udah hafal semua Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu punya sifat pengasih maha penyayang, tapi kita nggak punya sifat penyayang pengasih. Berarti kan maaf, ada yang salah dengan sholat kita. Rasulullah kayaknya luar biasa Pak, apalagi ketika menikahi Khadijah. Tapi Nabi itu hartanya dihabiskan untuk dakwah, untuk agama Allah. Wafat nggak ada yang ditinggalkan kecuali Quran dan hadis, kecuali Quran dan Sunnah. Habis hartanya. Ya, mohon maaf ya, kita ngaji bakhil lagi ya. Nah, itu bahaya banget sifat bakhil. Orang bakhil itu hidupnya sempit, nggak bakal bahagia orang bakhil. Kenapa? Ketika dia ngasih tersisa. Orang bakhil kalau terpaksa ngasih itu sangat merasa tersiksa. Misalkan merasa kehilangan, apalagi kecolongan ada. Oh udah stres. Kalau orang baik mah biasa aja, biasa ngasih. Pas kecolongan belum rezeki, gitu. Enak kalau orang baik. Mau kalau bakhil mah buset sampai kedukun kemana-mana. Nyari dukun, nyari kiai, buat nyari di mana motornya, mau hilang. Aduh. Bakhil. Saya nggak perlu penting mengaji bakhil. Karena jangan sampai ya kita ada sifat seperti bakhil, sifat bakhil. Pak, kalau kita ngikutin sunnah Nabi dari segi jenggot, gampang nih bang, antepin di jenggotnya, apa ini di jenggotnya panjang sekali, antepin, ini gampang ya kalau gitu sunnah. Tapi kalau sunnah semacam akhlak Nabi, dipinta apapun sama siapapun, kalau ada bahkan gak dikasih. Itu akhlak Nabi. Kan pernah kita ngaji waktu beberapa tahun yang lalu tentang Nabi itu dipinta sama Ibnu Salul, Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik di zaman Nabi itu, minta gamisnya Nabi, gamis yang paling bagus, dipinta sama anaknya Ibnu Salul ketika Ibnu Salul mati. Gamisnya Nabi itu yang paling bagus itu dipinta sama kaum munafik, tokoh munafik. Buat apa? Bukan buat dipakai, buat bungkusin mayat.
Bayangkan alat Nabi buat bungkusin mainnya orang mau. Nah, sekarang saya balikin ke Bapak punya sarung BHS, saya minta buat sholat bukan buat main saya, kasih nggak? Ntar dulu, tidak. Ini Pak. Ini makanya ya Nabi kalau mau contohin Nabi, jangan saya Nabi contohin. Nabi kalau dipinta ada, jangan nggak pernah nanya apa agamamu, nggak pernah, kamu buat apaan? Enggak. Kalau dipinta dikasih langsung. Nggak tahunya buat, padahal dikasih tahu sama Ali Musalul buat ngurusin mayat bapakku, dikasih sama Rasul. Karena yang namanya zaman Nabi itu namanya apa? Gamis itu biasa buat ngurusin mayat Pak. Kayak kapal tuh jarang. Maka kenapa orang Arab itu suka pakai gamis? Karena kalau mati langsung bungkusnya pakai bajunya. Gitu loh, langsung ribet udah langsung. Nah dipinta dikasih, itu Nabi kita. Nah saya pernah coba-coba ikuti kayak begitu. Dulu pernah, bukan sengaja sih mau kejebak ya. Jadi saya ceramah di Sukatani, kalau maksudnya di desa Sukarukun itu 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu tuh diundang sama lurahnya. Ulang ceramah, ini sorban ketinggalan Pak. Sorban yang saya pakai itu mahal, lumayan lah ya. Harganya buat saya mahal lah. Buat orang kayak saya mah, ya mungkin sekarang 400-500 ribu lah. Yang ada bagus. Kan Bapak nggak pernah lihat lagi bagus ya. Dulu ambil orang Pak, masuk belum telat, minta orang. Coba kalau pas mau minta saya kasih juga. Nah, gini pas pulang ceramah, habis makan-makan, mungkin saking enaknya makan, sampai lupa sama sorban. Disamperin sama DKM. Pak Ustadz, emang ini kiai begini mah, tapi mau sama kiai, mau tolak sama orang jauh. Pak Kiai, maaf sorbannya ketinggalan ya. Ketinggalan Pak, ketinggalan. Tapi Pak Ustadz ambil, oke, sambil bentar ambil sama dia, kasih. Pas mau dikasih, ngomong, Pak Kiai, ini boleh nggak buat saya? Loh, buset. Oh ini langsung dicoba bisa. Kita sesuatu yang masih kita senang, hidup sorban masih baru, masih wangi itu kan ya, sorban India itu lah. Yang hijau dulu kan ada kemas-kemasan itu kan. Ada korban 3, habis kalau semua kita semua. Nah akhirnya berpikir dikasih ini sorban paling bagus pada beli, bukan dikasih manekain bukan. Ya dikasih boleh beli, kagak dikasih masa kiai pelit gitu ya. Akhirnya jujur saat itu dengan terpaksa, dengan berarti saya kasih. Ya udah Pak, senyum dengan hati mah. Ya artinya mengikuti sunnah begitu susah Pak. Ikut akhlak seperti itu susah. Timbang jubah mah gampang, tanah pakai boleh cakep banget. Jubah mah, Nabi gitu jubah gitu. Imamah kan ada yang jadi gitu, yang gede banget sekali juga ada, tinggal pakai. Itu mah gampang. Cuma yang begini nih susah nih. Bahkan kita yang bagus dipinta tersuai Pak. Akhirnya dengan terpaksa saya kasih. Akhirnya alhamdulillah sepanjang jalan dari Sukatani ke rumah tenggerutu di mobil. Ya artinya berat banget loh. Kayak Nabi itu berat, tapi mampu dipaksa. Yang namanya sedekah itu mampu dipaksa. Kalau nggak dipaksa mau nggak sedekah tidak. Tapi saya belajar gimana sih cara menghilangkan sifat bakhil itu loh, menghilangkan sifat berat untuk memberi itu seperti apa. Setelah saya telah oh iya ternyata kita ini bakhil, pelit gara-gara apa? 3 faktor. Mau jelasin nggak? Ini mindset Pak, cara pandang, pola pikir kita tentang sedekah harus dirubah. Kalau Bapak nggak berubah cara pandang seperti ini, bakal pelit terus, bakal bakhil. Kita bahas bakhil ya. Kalau kita masih selama umumnya kita selama berpikir dan 3 hal ini nggak dirubah mindsetnya, cara pandang tentang sedekah itu nggak dirubah, nggak bakal bisa gampang sedekah, nggak bakal. Satu, cara pandang mindset kita tentang sedekah itu, kalau ngasih orang macam serban saya kasih utuh, kita berpikirnya memberi seseorang menyenangkan dia, itu ya bikin kita pelit, ngenakin dia. Enak banget tinggal minta doang. Saya mau kuning gitu kan berapa ceramah tuh mau kemana-mana. Ya kan? Berpikir kalau saya kasih nyenangin situ, enak banget. Akhirnya pelit kita udah kasihnya. Padahal bukan begitu cara pikirnya. Ketika kita memberikan sesuatu ke orang lain sedekah, apalagi buat mushola, sesungguhnya kita sedang berbuat baik untuk diri sendiri. Itu cara pikirnya begitu. Karena amal yang kita sedekah
sedekahkan, sedekahkan ke masjid, ke orang lain pribadi atau ke instansi, hakikatnya kan itu yang punya kita, Pak. Benar nggak? Nah, itu kata Luqmanul Hakim berpesan kepada kita yang saya sampaikan di sini. Jasad kita kan ada 3, sepertiga punya Allah, ruh, sepertiga punya manusia, amal, sepertiga punya cacing tanah, jasad, gitu loh. Ruh akan diambil sama Allah, amal yang punya kita yang abadi, amal jariah kan, sedekah itu yang abadi. Sementara harta yang kita ketepin itu, apakah buat dimakan, apakah buat kendaraan, apakah buat menyenangkan keluarga, anak istri, kan dinikmati sama jasa toh. Makanan dirasakan sama lidah, lewat tenggorokan, disimpan di lambung, dikeluarkan lewat anus. Seluruh organ tubuh ini kan makanan cacing tanah, ya gak? Kendaraan yang kita taikin sekarang, rumah yang kita tinggal sekarang, kan buat tidurin jasad kita. Mobil mewah yang punya kita, kan buat dudukin pantat kita. Pantat makanan apa? Tuh. Iya, kalau ngaji mah masuk, Pak. Keluar musola mau hilang. Ini maksud saya. Cara pandang kita yang salah akan sedekah. Kotak amal Jumat ketika masukin yang warna abu-abu monyet, itu yang punya kita. Maka cobalah belajar mulai besok Jumat ini, bawa semua duit segala warna dan jumlah atau nilai, dari yang warna abu-abu, yang gocengan warna kuning, yang 10.000 warna ungu, yang 20.000 warna hijau, yang biru 50.000, yang merah 100. Kayak apa gitu kan? Biasa bikin banyak merah. Merah cuma itu. Coba berpikirlah ketika masukin duit ke kotak amal, jangan buru-buru dimasukin. Ketika masuk dipikir dulu. Bismillah, astagfirullahaladzim, bismillahirrahmanirrahim. Berpikir, inilah yang punya saya. Punya saya buat 2.000. Mikirnya begitu, Pak, dibalik. Gitu? Benar nggak? Ini mindset yang dirubah kudu direnovasi. Di setting ulang cara mikirnya. Inilah yang punya saya. Kok punya saya 2.000? Surga 2.000. Balikin. Inilah yang punya saya 50.000. Ini tabungan saya buat di akhirat. Tapi kok bocah di kantong ada yang merah, balikin lagi. Inilah yang terbaik buatku. Mikir lagi. Itu mikirnya. Kalau udah masuk jadi prototin. Prototin aja buat rekaman muter-muter. Makan 3 hari. Satu gitu. Jadi berpikirnya orang bakhil itu kalau ngasih orang menguntungkan orang lain. Kalau ngasih buat musola ngenakin di KM. Ya kan? Ada orang baik sama orang, tapi mau musola pelit. Kenapa? Kalau saya buat musola yang nomor dapat eko ini nomor. Itu rusaknya. Maka mau dirubah mikirnya. Kalau sholat kok itu cara mikirnya. Satu itu ya pertama. Jadi hilangkan, diputar cara mikirnya. Inilah yang punya saya, yang kekal ini, yang di rumah, yang di tabungan, yang di apa yang aku kumpulkan itu punya cacing tanah. Jadi hina gitu loh. Yang mulia yang itu. Nah, yang kedua, cara pandang orang sedekah. Kenapa kok berat banget untuk mengeluarkan selama ini? Kita merasa harta yang kita keluarkan punya kita berkurang. Enggak? Udah pasti pikir begitu. Duit 1 juta dikasih buat musola cepet tinggal 900, gajian masih lama, berkurang lah. Betul nggak? Berkurang duit saya. Ini nih otak kotor, kalau bahasa gitu otak kotor ini. Berkurang, padahal ada enggak? Coba tunjukkan ke saya, ada enggak ahli sodako hidupnya bangkrut, usahanya bangkrut gara-gara sedekah? Ada enggak? Ada. Pasti Allah tambah. Udah pasti. Tapi kita nggak yakin. Pernah saya bikin status, kalau kita mau nangkep ayam, Pak, jangan diudak-udak. Ayamnya lari, capek kita ngejar. Mungkin selama ini kenapa Bapak nggak kaya-kaya? Kita nggak kaya-kaya. Kerja udah pernah pancing, yang jadi malam jadi siang. Kayak codot kan gitu, udah maksimal. Jangan-jangan kita ini kayak muda-muda kaya, dikejar di dunia, capek dan kita akan lelah. Coba tekniknya diganti. Cara nangkap ayam itu
ambilkan segenggam beras, taburkan di hadapan kita. Ayamnya datang ayamnya. Bahkan bukan target ayam kita doang yang datang. Orang yang datang. Itu cara sedekah begitu. Jadi berpikirnya kalau saya sedekah itu saya sedang mancing gitu Pak. Sedekah itu kan pancingan, umpan. Semakin gede umpannya, semakin gede pancingnya, ikannya makin gede yang makan. Kalau bapak mancing, pakai pancing mana tukang pancing? Siapa? Pak Nurholis tanya. Kalau pancing ikan sepat kan kecil, ya dapatnya sepat. Nah, yang 2.000 masuk kotak amal. Coba pancing yang gede gitu loh, pancing yang gede, kendurnya benang yang gede, jor yang gede, dapatnya ikan paus. Gitu. Jadi jangan berpikir bahwa harta kita berkurang saat kita sedekah. Pasti Allah lebihkan Allah bahkan dari jalan yang tidak disangka-sangka. Itu yang kedua. Yang ketiga, otak, maaf nih bahasanya ada kasarnya. Otak kotor kita selama ini yang ketiga. Kenapa kita perlu? Karena kita ini berharap atau pemberi kepada orang yang kita kasih. Ini penyakitnya. Sehingga kita kapok untuk sedekah. Ini ketika mau ngasih, seseorang yang kita kasih enggak memberi, enggak berbuat baik kepada kita, kita mungkin dulu mah saya bantu, dulu mah saya anuin, sekarang enggak tahu diri. Akhirnya kita kapok menjadi orang baik, berhenti menjadi orang dermawan. Gara-gara kita berharap kepada orang yang kita kasih kembali ngasih kita, buat kita yang memberi. Maka hentikan cara berpikir seperti itu. Yakinlah ketika kita sedekah, ketika kita mendermakan harta kita, Allah punya cara tersendiri bagaimana membalas kebaikan kita. Allah punya cara tersendiri bagaimana cara membalas kedermawanan kita. Gak mesti lewat orang yang kita kasih, bisa lewat mana-mana. Itu namanya layak kasih. Rezeki yang tidak bisa itu cara berpikirnya. Allah nggak kehilangan cara, Allah nggak kayak kehabisan cara metode untuk memberikan kenikmatan kepada kita. Allah nggak bakal kekurangan cara. Makanya kalau kita sudah memberi, jangan pernah berharap orang yang kita beri itu balik memberi kita. Hentikan cara pandang seperti itu agar kita nggak kapok menjadi orang baik. Betul nggak? Sekarang buat kita yang diberi, buat kita yang dikasih enggak begitu. Kalau kita dikasih orang, bukan ucapanlah, amalkanlah, terima kasih. Kalau ucapan gampang Pak ya, terima kasih ya Pak, semua orang yang bisa. Tapi tirulah terima kasihnya Rasulullah. Rasul kan pasti diceritakan, Rasul dikasih hadiah apa? Ubi-ubian, kan dari petani ubi. Kunjung ke rumah Rasul. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Siapa sana? Saya. Bawa apa? Bawa ubi. Apa kata Nabi? Diterima ubinya. Aisyah, ya Rasulullah, ada apa di dapur? Enggak ada apa-apa. Akhirnya seekor kambing. Kasih itu kambing. Itu namanya terima kasih. Gitu Pak. Jadi terima kasih itu bukan cuma buat contohan. Terima kasih itu. Thank you. Bukan begitu. Thank you itu diterima pemberian orang. Kasih yang memberi itu namanya terima kasih. Ucapan terima kasih itu paling akhir. Ketika kita tidak mampu kebaikan orang, membalas kebaikan orang, baru ucapan terima kasih. Jadi terima kasih itu kalau kita dikasih hadiah sama orang, ketika orang pulang centengin macam tadi tuh. Nabi dikasih ubi, kembali kasih kambing. Tengah jalan, saking senangnya tuh dapat kambing, ketemu orang yang punya otak dagang, cerdas. Ditanya tuh si petani yang dapat kambing, dari mana Mas? Ini bahasa kita, bahasa kita nih. Dari rumah Rasul. Itu kambing yang dari Nabi. Emang ngasih apa? Ngasih ubi. Mikir tuh kata Tuhan. Maaf dari mana udah. Enggak apa-apa. Tapi ini kan niatnya beda. Dari mana? Dari rumah Rasul. Itu kambing dari Rasul. Kan bawa ubi. Mikir. Nah, kalau bawa ubi dapat kambing, kasih kambing dapat onta nih katanya. Makanya pulang ambil kambing. Berangkat ke rumah Rasul.
Jadi kalau karena niatnya beda ya. Wah, kok lima, kenapa? Gimana niatnya? Yang niatnya dari pertama itu tulus menghasilkan panen kan? Itu biasa. Ini sudah diterapkan Pak. Yang begini sudah diterapkan sama guru-guru orang-orang di kampung dulu. Ingat nggak waktu Bapak ngaji di kampung? Ini orang kampung bukan? Iya. Mantan orang kampung mantan. Di kampung tuh ngaji nggak dibayar, tapi asal panen dia apa gurunya? Beras, gabah, ingat? Sekarang boro-boro Pak ditegur kagak gurunya. Iya. Terus nih kalau dikasih sudah diamalkan sama nenek-nenek emak-emak kita di kampung. Dulu orang kampung itu kalau dikasih apapun sama tetangga, dikasih kolak, udah siap lagi kalau puasa kan, tukar-tukar piring Pak, kampung kan, dikasih lauk makan. Besoknya kata mak kita, kata simbol, nah balikin piring, ada di sini nggak? Ada. Isi, itu namanya terima kasih Pak. Menerima pemberian, kasih yang memberi, namanya terima kasih. Kalau belum ada isi, agak diulangi. Apa? Aku masih diisi, ulangin piring, ada isi. Saya mengajarkan ke istri saya, jangan coba-coba ngulangin piring mangkuk tangga nggak diisi, harus diisi segitu. Saya tegaskan, ini budaya yang sebenarnya sudah mendarah daging di orang tua kita, sampai Bekasi Mabuya, boro-boro diisi, sampai piring nggak pulang-pulang. Kata lakinya, kata suaminya, wah, ini piring banyak amat. Jadi kalau segini lah sampai penuh. Kata ibu punya alasan ya. Ya Pak, saya ngikutin ibu di kampung, katanya jangan dipulangin piring kalau belum dibalik belum diisi. Ya, terus sekarang belum diisinya Pak, katanya jadi nggak kita pulang-pulangin. Itu mas sengaja kalau piring tetangga itu lah. Artinya apa? Orang tua kita tuh nggak tahu hadis ini Pak, nggak tahu cerita itu, nggak tahu. Tapi sudah mengamalkan. Orang tua kita dulu nggak tahu kalau apa namanya bahwa kalau ngomong ini kan saya minta dikasih enggak. Orang tua kita dulu tuh nggak pernah tahu hadis bahwa kalau kita panen kasih ke guru hadiah itu nggak pernah tahu hadis. Kita kan udah ngaji talim talim ya. Enggak, tapi sudah diamalkan. Panen apa? Gurunya antarin ke gurumu. Panen labu antarin ke gurumu. Di kampung saya sekarang masih begitu. Jadi wah, bukan karena materi atau banyak sedikitnya, tapi ketika ada perhatian dari wali santri itu, guru itu kayaknya ngajar tuh enak banget. Jadi kita dianggap gitu. Jujur tidak bicara jumlah materinya ya, enggak, tapi bentuk perhatiannya. Ini saya boleh curhat ngomong begini. Jujur ya Pak, ngajar anak tuh, saya kan pengajar nih, biar Bapak tahu nih, jangan bilang siapa-siapa ya, ini rahasia. Ngajar anak tuh Pak, maaf ya, wali murid yang loyal kepada guru itu anaknya mudah banget diajarin. Bener, ini curhat. Bukan nggak mesti ngaji ke saya, ke guru mana pun. Tapi kalau anak itu ngaji sama kita, orang tuanya nggak ada perhatian sama sekali. Maaf, kan kita bukan bicara jumlah materi, perhatian itu perhatian. Itu bebel banget anaknya diajarin. Ini curhat, ini karena udah jalan terakhir ya. udah terpaksa banget sih begini. Anaknya itu susah banget. Bobol, padahal kita porsi ngajar anak tuh nggak dibeda-bedain, sama aja. Nggak dipisah-pisahkan. Sama porsinya sama. Kita pakai metode gini masih nggak masuk. Jadi mohon maaf kalau anak bapak ternyata masih bobol bacanya, jangan salahkan saya. Jangan-jangan bapak yang nggak ada perhatian. Jadi saya bandingkan, kita nggak berharap seperti itu. Kan ngaji di mana pun silakan. Tapi ya, kita kalau contoh nanti kejauhan lah. Contohlah bapak kita dulu yang di kampung ngajarin kita kayak begitu sehingga bapak bisa ngaji. Gitu loh. Nah itu teruskan. Baik guru sekolah, guru ngaji, nggak mesti guru ngaji. Saya waktu makan mie ayam, kan? Makan mie ayam dulu, jadi usaha DP itu kan mie ayam tuh yang orang gula. Di situ ada gurunya anak-anak saya, nggak bukan guru kelas, tapi saya ngajar di MI situ. Diam-diam saya bayarkan mereka. Ini bukan ini saya lihat, bukan dia urus hati. Ini kan kita sekali belajar agar jadi orang baik, agar ilmu anak itu manfaat, mudah dapat ilmu. Diam-diam kita bayar, Mas. Jangan dipintain guru sekolah itu bisa yang bayar. Mau manapun, mau guru ngaji, guru sekolah, seperti itu. Insya Allah ilmu yang ditransfer dari gurunya itu mudah dicerna. Jujurnya harus saya sampaikan, kenapa? Ini metode cara agar kita
mudah menjadikan anak yang soleh dan solehah. Kan bapak kan udah nyerah kan didik anak, benar nggak? Mensolehkan anak udah nyerah ya, secara sendiri ya. Kita ngajar sholat, ngajarin ngaji sendiri, itu kan susah pak, betul? Betul nggak? Ada yang sendiri dari alif batas sajim sendirian gitu, ke anak gitu sampai Quran sendirian gitu, nggak diserahkan ke guru, ada nggak gitu? Kalaupun ada susah jarang. Kiai seorang kiai saja, anaknya diserahkan ke kiai lain. Bapaknya kiai besar, tapi ketika pesantren nggak sekolah di situ, di sekolah kan kedua. Agar apa? Agar dia nggak menanja, agar dia punya akal dengan gurunya, dan agar si kiai itu juga punya cara untuk mensolehkan anak dengan cara memberikan yang terbaik untuk gurunya anak-anak. Itu metode, ini bukan kalau bicara ini masih malakama ya. Seakan-akan enggak begitu. Ini cara agar kita dihindarkan dari sifat bakhil sebagaimana doanya Nabi. Nah, lanjutkan. Wa a'udzu bika, dan aku berlindung kepadamu ya Allah minal jubni, daripada rasa takut. Takut macam-macam, takut mati, takut corona, Delta udah lewat, datang si Imron. Kalau takut itu susah. Takut dalam situasi apapun itu nggak bakal enak. Ibadah malam-malam takut kuntilanak. Ada susah semuanya takut. Maka dihindarkan daripada rasa takut. Mohon kepada Allah. Takut miskin, takut sakit, segala takut semuanya. Mintalah kepada Allah. Wa'udzu bika min uradda ila arzalil umur, dan aku berlindung kepadamu daripada serendah-rendahnya umur. Maksudnya apa? Tua renta. Berlindung kepada Allah agar enggak sampai jadi tua renta. Apa itu? Tua sekali. Jadi pikun. Kan repot orang pikun kan. Jadi makanya jangan minta jangan sering-sering minta panjang umur sama Allah. Buat apa panjang umur kalau panjang umur dia, tapi hidup kagak, mati kagak, kan itu diminta sama Allah. Jangan sampai kita ngalamin seperti itu. Kalau tuanya sehat sih mending masih ibadah, tapi tua harus lupa lupa ibadah gak kuat, sampai meninggal itu buat apa? Makanya saya kurang suka minta doa panjang umur itu. Kalau panjang umur ditambahin, ya, itu adil, itu ketaatan kepada Allah. Jadi Rasulullah berlindung kepada Allah daripada keadaan serendah-rendahnya umur atau tua renta. Wa'udzu bika, dan aku berlindung kepadamu min fitnatid dunia. Nah ini dari godaan dunia. Godaan dunia itu banyak. Harta, tahta, Toyota, wanita, itu godaan dunia itu. Serta anak, fitnah dunia. Kadang-kadang kita sama wadon lolos, iya, enggak macam itu kan harus tuh. Bisa jadi daripada tahta bisa. Ada tahtanya lolos, hartanya lolos. Ujian dunia, hartanya ada lulus. Jadi berlindung kepada Allah daripada ujian dunia. Enggak salah, kita kaya enggak salah. Bahkan saya pernah, ini belum ngaji sih ya, masalah harta ya. Nabi itu pernah bilang begini, Ightanim khamsan qabla khamsin. Gunakan 5 waktu sebelum datangnya 5 waktu. Yang pertama kata Rasul, syababaka qabla haramika. Gunakan masa mudamu sebelum masa tuamu. Yang kedua, wasihhataka qabla saqamika. Gunakan masa sehatmu untuk ibadah sebanyak-banyaknya sebelum datang sakitmu. Yang ketiga nih, wa ghinaka qabla faqrika. Mumpung kaya, manfaatkan hartamu untuk beramal jariah sebelum datang miskin, sebelum bangkrut. Makanya kalau kaya, jangan banyakkan ngagul, banyakin sedekah.
Takutnya kita belum keburu sedekah, udah mati duluan atau bangkrut duluan, kan sayang. Enak orang kaya itu enak Pak. Orang kaya itu mungkin dia sholatnya pas-pasan, cuma wajib-wajib doang karena sibuk sama dunia. Kalau Pekon orang kaya yang lagi ibadah. Hukumnya orang kaya itu kan sibuk sama dunianya, sama bisnisnya, perusahaannya. Sehingga sholatnya pas-pasan, tapi bisa di-cover dengan amal jariyahnya. Dan itu yang kekal, yang ngalir terus kan. Saya memang sholatnya dikit, sunnahnya puasanya nggak pernah mungkin puasa sunnahnya. Tapi dia bisa tutupi dengan apa? Jariyahnya enak banget orang kaya. Ibadahnya cukup pas-pasan, dosanya nggak ada, tapi sedekahnya jariahnya banyak. Ketika mati ngalir tuh. Bangun pesantren, bangun masjid, bangun mushola, mati izanat dan adam in qata alhamdulillah in sadaqatin jariyah. Yang pertama aja. Itu enaknya orang kaya. Manfaat kaya kota enak banget, ibadahnya banyak. Sedekah. Ya, ngalir. Tetapi mohon maaf, makin kaya, makin banyak berkahnya. Orang miskin itu lebih dulu masuk surga setengah hari lebih dulu daripada orang kaya. Orang miskin masuk surga lebih dulu, walaupun dia nggak punya amal jariah, ya, sedekah dan boro-boro sedekah buat DWG makan susah. Tapi orang miskin punya kelebihan, nggak banyak ditanya, cukup tanya sholat doang, dan dia masuk surganya duluan setengah hari lebih dulu daripada orang kaya. Setengah hari akhirat, satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi orang miskin itu masuk surga 500 tahun lebih dulu daripada orang kaya. Hidup orang miskin. Artinya kalau bapak kaya tapi gak jariah, mendingan miskin aja Pak. Udah kasih-kasih orang jariah ya. Jadi kalau ada kaya tapi pelit, mendingan miskin, entar ketinggalan masuk surganya. Ketinggalan sama papi, ya nama kaya juga sih. Jadi buat yang miskin jangan patah semangat. Anda bisa lebih dulu masuk surga ketimbang orang kaya banyak duit. Jangan. Artinya dua-duanya bisa lebih dulu masuk surga. Yang kaya duluan bisa karena jariahnya banyak. Yang miskin juga bisa, jariahnya sedikit tapi amalnya banyak dan gak neko-neko. Nah, kemudian wa'udzu bika min adzabil qabri, dan aku berlindung kepadamu ya Allah daripada azab kubur. Nah, itulah pengajian kita kali ini. Barangkali ada pertanyaan silakan ditanyakan. Bab doa setelah selesai sholat. Belum selesai ya, masih ada ya? Masih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silakan. Ustaz. Ya. Santai Pak. Enggak. Saya dulu ngamalin waktu itu belum punya keturunan, wirid untuk diselipkan kata-kata la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu saya dapatnya tapi dalam mimpi. Itu udah masuk doa atau belum itu? Doa. Sebenarnya itu ya gini, doa itu enggak melulu permintaan Pak. Doa itu kan pengakuan, itu doa. Contoh sholat lah. Kan sholat nggak semuanya minta kan, ada kepasrahan diri, mengagungkan Allah tuh permintaan doa. Itu kan doanya Nabi Yunus ketika ditelan, yang ditelan kan apa? Kan Nabi Yunus. Iya Yunus. Ketika dalam perut dia zikirnya itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Ini sesungguhnya aku kuntu minaz zalimin, adalah termasuk orang yang zalim, aniaya. Jadi ini kan bukan permintaan, tetapi ini adalah kepasrahan, sadar diri bahwa kita ini pendosa. Padahal itu Nabi loh Pak. Nabi aja ngaku zalim, itu loh. Berarti bukan berarti kita nyalahin Nabi, masa Nabi zalim, bukan. Ini sadar diri, namanya muhasabah, introspeksi diri. Jangan-jangan aku seperti ini karena dosaku seperti itu. Contoh Nabi Adam juga sama kan? Doanya seperti itu. Jadi doa itu tidak melulu permintaan. Pengakuan juga bagian dari doa. Penghambaan juga bagian dari doa. Itu kan. Jadi bagus memang doa itu diamalkan.
Dalam kesulitan baca itu. Kesulitan apapun baca itu. Jadikan wirid bagus. Ada lagi silakan. Yes. Enggak. Cukup ya? Cukup. Karena memang kalau ngaji ini mah enggak bakal undang banyak pertanyaan. Yang ada adalah bisa kagak. Ya. Karena memang mungkin enggak perlu bertanya ini, cukup praktekin aja. Jadi kesimpulannya, paksakanlah sedekah. Emang perlu dipaksa, Pak? Berat. Ikhlas itu berat. Tapi enggak bakal pernah ikhlas kalau kita enggak pernah sedekah. Lebih baik kita sedekah kagak ikhlas daripada enggak sedekah sama sekali. Masuk gak? Lebih baik sedekah enggak ikhlas daripada enggak sedekah sama sekali. Tahu maksudnya? Ini kita sedekah enggak ikhlas, pahalanya tidak dicatat, tapi manfaat enggak buat orang yang kita kasih. Itu saja, ada asas tapi nanti bisa dicatat. Kapan dicatat sedekah kita? Tatkala kita melupakan sedekah itu. Ketika lupa, baru contoh yang malaikat tuh. Oke, main udah lupa. Ntar pas ingat lagi, tinggal lagi. Jadi deh. Makanya ini belum selesai, pelajaran kita belum selesai. Karena tadi ada baru 3 poin kan. Cara biar ikhlas itu, pertama tentu jangan ingat-ingat. Tapi susah kalau nggak diingat. Kalau sedekahnya jarang, nah itu kuncinya. Kalau Anda ingin ikhlas sedekahnya, banyakin, seringin. Kalau sering sedekah, lama-lama kita nggak kepikiran, udah biasa gitu. Kayak ngasih gelas diberi. Tapi kalau sedekah seminggu sekali, bakal diingat terus. Jarang-jarang. Nah maka nggak usah jauh-jauh, nggak usah gede-gede. Niatkan pokoknya setiap hari saya harus sedekah. Coba belajar. Setiap hari, kalau kita hari ini nggak sedekah, anggap itu hutang. Besok berarti double. Bisa nggak? Ya bapak tahu lah siapa yang perlu dikasih, ada itu. Yang di bedeng ada, orang miskin, orang yatim banyak, janda-janda yang masih capek. Tapi mau saya, orang kenapa susah ikhlas? Karena sedekahnya jarang. Kita nggak bicara banyak, Pak. Ada orang sedekah sedikit nggak ikhlas. Yang banyak apa lagi? Tapi intensitas sedekahnya yang diperbanyak. Semakin banyak sedekah, semakin kita lupa tentang bahwa kita butuh puji orang lain. Memang betul saat kita masih mengingat itu belum dicatat, tapi ketika kita lupa itu malaikat baru mencatat sedekah kita. Itu saya rasa pengajian kali ini semoga mudah diamalkan. Tapi tolong jangan dites saya lagi. Karena selalu banyak tinggalnya gitu. Demikian, semoga ada manfaatnya. Al-Fatihah. Ya mujib as-sa'ilin, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.